Jadi ini buku teksnya ya, karangan Sunil Chopra. Buku teks atau textbook tentang supply chain management yang familiar dan sangat sangat luas digunakan di mana-mana ya, di kampus-kampus. Jadi rujukan utama ya. Strategi Planning and Operation (SCM). Jadi teman-teman bisa sekali-kali kalau belajar dari sini, jangan takut dengan bahasa Inggrisnya ya, karena bahasa itu semakin ditakuti semakin Anda akan menjauhi dan menjadi tidak bisa sama sekali. Padahal bahasa Inggris itu adalah jendela ilmu ya, jendela pengetahuan ya, media alat untuk kita bisa menambah pengetahuan. Jadi ini tantangannya untuk kita semua, buat teman-teman juga upgrade ya, mumpung sekarang lagi banyak di rumah, upgrade kemampuan bahasa Inggrisnya ya, ikut tes mandiri yang gratis-gratis aja yang ada di aplikasi, bisa naikin skornya, TOEFL-nya atau apa, IELTS atau apalah ya, yang gratis-gratis. Karena sekarang itu kita masuk ke era yang sudah sangat kompetitif ya, berat lah kalau kita tidak punya daya saing. Nah ini, jadi ada 6 bagian ya buku ini isinya, tentang framework kerangkanya lah, tentang apa itu supply chain, understanding the supply chain, tentang kinerja supply chain performance ya, achieving strategic fit and scope. Jadi ini kaitannya sama strategi. Kemudian faktor-faktor nih, sama ukuran-ukuran yang menunjukkan supply chain itu baik ya atau nggak bagus gitu. Kemudian tentang bagaimana merancang supply chain network, jaringan supply chain. Jadi supply chain itu kan nanti mungkin dari video yang sudah saya share di pertemuan pertama ya, yang kedua saya share video dari YouTube saya. Ada yang sudah nonton belum? Logistik dan SCM pengantar atau sekilas, sudah ada ya? Udah Pak. Udah Pak. Nah, itu kan di situ kan kita bisa melihat bahwa supply chain itu sebetulnya network di antar perusahaan. Nah, satu perusahaan itu bisa punya banyak supplier, bisa punya banyak partner nih. Partner itu bisa dalam arti supplier tadi, bisa dalam arti kalau supplier itu di bagian hulunya. Jadi di atasnya dia sisi pabrik, misalnya perusahaan itu dia punya supplier, nah dia si supplier itu upstream disebutnya atau hulu di atasnya dia. Tapi ada downstreamnya itu hilirnya. Jadi setelah dari pabrik si produknya kemana nih? Ke misalnya distributor ya. Nah distributor nanti lanjut lagi ke wholesaler atau grosir. Nah dari grosir kemudian lanjut ke retailer atau pengecer. Baru kemudian ujungnya ke customer. Nah, dari supplier sampai ke customer ini berarti kan ada banyak pelaku, supplier sendiri, perusahaan atau pabrik sendiri, kemudian distributor, wholesaler, retailer. Nah, ini pelaku-pelaku ini ya bisa didesain gitu. Kita bisa rancang bagaimana supaya jaringan itu atau network itu adalah yang paling menguntungkan gitu. Jadi kalau Anda adalah sebagai perusahaannya ya, yang memproduksi barang atau jasa untuk konsumen, Anda bisa memilih, saya harus berpartner dengan supplier yang mana. Ada 10 supplier, akan saya pilih mana yang paling menguntungkan ya enggak? Menguntungkan itu artinya apa? Yang paling memberikan yang paling bisa mengantarkan pada pencapaian tujuan dari supply chain. Apa itu tujuan supply chain? Memenuhi kebutuhan konsumen. Konsumen tuh pinginnya apa? Konsumen pinginnya umumnya nih, barangnya bagus, berkualitas, harganya murah gitu kan ya, pelayanannya cepat. Nah itu, jadi kita pilih supplier yang mana yang bagus, dari upstream, dari downstream, distributor mana yang bagus, yang paling menguntungkan. Kemudian wholesaler atau grosir mana yang paling bagus ya.
Dan begitu juga retailernya. Nah, itu kita rancang networknya, jaringannya ya. Ini nih network. Kemudian itu gambaran singkatnya lah ya untuk membahas. Saya bongkar tentang buku inilah, bedah ya. Kemudian kita rencanakan demand and supply. Jadi supply chain itu bayangkan saja seperti sebuah, meskipun dia kumpulan dari beberapa perusahaan ya, kita bisa asumsikan dia seperti satu jaringan network ya. Nah, satu network itu bisa kita bayangkan sebagai sebuah perusahaan, bisa gitu kita bayangkan sebagai sebuah perusahaan. Itu ada demand dan supply-nya. Jadi intinya adalah kita melakukan perencanaan kebutuhan ya, dan juga pasokan yang diperlukan bagi si supply chain itu. Jadi ini hanya sekedar analogi saja ya. Jadi kalau Anda memahaminya supply chain itu seperti sebuah perusahaan yang butuh supply dan dia juga punya demand gitu ya dari si customer misalnya, maka Anda akan bisa mudah memahami bagaimana merencanakan kebutuhannya. Kalau perusahaan kan jelas ya, dia ada demand nih ke perusahaan. Perusahaan misalnya Toyota ya, ada demand dong tahunan atau bulanan gitu, berapa banyak unit, misalnya satu brand mobil Avanza gitu, ada demandnya tahunannya berapa. Nah, kemudian ketika dia sudah bisa merencanakan demandnya berapa, maka dia pun harus bisa merencanakan supply-nya, bahan bakunya, segala macam. Nah, itu kan tadi skalanya kan pabrik ya, perusahaannya Toyota gitu. Nah, kita bayangkan supply chain-nya Toyota, berarti kita anggap Toyota dan suppliernya, Toyota dan distributornya, dan juga wholesalernya itu kita anggap sebagai satu gabungan ya dari perusahaan atau jaringan network, yang disebut dengan supply chain itu. Ya, jadi kita sederhanakan mereka seperti sebuah perusahaan bersama nih, yang butuh merencanakan kebutuhan atau demand dan juga merencanakan supply-nya. Ya. Kemudian juga sama nih inventory. Jadi ini sebetulnya kita perspektifnya sama seperti mengelola satu unit perusahaan atau pabrik ya. Mengelola supply chain itu kurang lebih hampir mirip, cuma skalanya diperluas ya nggak? Yang tadinya dalam internal perusahaan, yang biasa disebut logistik itu, ya. Nah sekarang diperluas antar perusahaan, tetapi kurang lebih hampir sama, ya. Proses manajemennya itu kurang lebih hampir sama gitu yang dikelolanya. Apa itu supply and demand sebetulnya. Kemudian juga inventory ini, persediaan. Kalau di perusahaan kita kan melakukan ya manajemen persediaan, merencanakan persediaan ya, bagaimana supaya persediaan itu tidak berlebih, overstock ataupun kekurangan, stock out misalnya itu. Nah ini sekarang objeknya bukan hanya sekedar satu perusahaan atau di dalam satu perusahaan internal, tetapi sudah skalanya adalah supply chain. Ya, jaringan. Di dalam jaringan supply chain itu, di dalam network supply chain itu tidak boleh ada stock out inventory atau overstock inventory. Sebagaimana tadi juga demand sama supply, tidak boleh demand-nya itu tidak terpenuhi atau supply-nya kurang. Tidak boleh ya. Gitu. Nah, kemudian selain dari inventory juga transportasinya. Nah ini logistiknya sebenarnya nih. Salah satu bagian dari logistik ya. Kan logistik itu kemarin aktivitas utamanya ada 3 ya nggak? Nah, masih ingat nggak apa aja? Fungsi logistiknya apa ya? Ya. Ada barang benar, waktu tepat, sama tempat tepat. Aktivitas utamanya prinsip 7R itu prinsip logistik loh. Ini akses atau aktivitas utama logistik baru minggu lalu kita bahas. Oh,
Pengadaan, penyimpanan, Ya, sama pengantaran ya. betul. Procurement, storage, dan delivery, ya nggak? Iya. Nah, eh, jadi aliran lah, kalau logistik itu dia mengelola alirannya. Nah, ini salah satu aktivitas logistik itu adalah delivery. Delivery atau transportation sama aja ya, atau shipping sama aja maknanya ya. Jadi kalau untuk barangnya fisik kan, barang itu fisik, maka dibutuhkan istilah delivery, bisa dipakai pengiriman atau shipping ya, pengiriman juga shipping itu, atau transportation ya, sama pemindahan ya. Nah ini untuk barang-barang fisik. Tapi kalau misalnya jasa, gimana jasa? Jasa kan kalau diistilahkan transportation agak susah. Bagaimana seorang barbershop dia mengantarkan jasanya ke konsumen? Ya kan fisiknya nggak ada yang dia kirimkan ke konsumen, tapi dia jasa untuk memotong rambut. Tapi delivery apa, servisnya dia kan, delivery jasanya dia. Makanya istilah umumnya delivery ya, untuk aktivitas utama logistik yang ketiga itu delivery. Nah, cuman kalau untuk yang fisik biasa dipakai kata transportation atau shipping. Ya. Gitu. Nah, jadi sebagaimana tadi inventory itu kaitannya sama, kalau di logistik kaitannya sama penyimpanan. Ya. Penyimpanan, persediaan kan. Jadi ada aktivitas penyimpanan di situ. Tapi ada juga sih pemindahannya nih, transportation logistik. Oke, jadi logistik itu bagian dari supply chain ya, kalau sudah kita paham perbedaannya. Logistik itu bagian dari supply chain. Sedangkan supply chain itu bisa dibilang logistik plus aktivitas-aktivitas non logistik lainnya gitu ya. Jadi kita kalau untuk memudahkan gitu saja. Supply chain itu logistik plus gitu ya. Jadi pengembangan dari logistik sebenarnya supply chain itu. Nanti plusnya apa saja nih kita akan bahas ya. Oke. Nah, ini ada hal-hal lain di sini, koordinasi antar supply chain, termasuk teknologi ada di sini. Itu jadi teman-teman nanti sekali-kali baca, dan saya ngambil dari sini banyak ya. Oke. Oke, sekarang kita ke slide.